Saya tidak tahu kendaraan GM bisa menempuh jarak 385.000 mil, tapi saya baru saja membeli satu dengan diskon yang gila-gilaan. Sebuah GMC Yukon seharga $75.000 dengan jarak tempuh 385.000 mil, saya dapatkan dengan harga yang sangat murah. Saya mungkin telah membuat kesalahan besar atau mungkin saya justru mendapatkan jackpot. Di video hari ini, kalian semua akan mengetahuinya bersama kami. Nama saya Craig dari Flying Wheels. Saya Logan, ayo kita mulai. Jadi, saya sedang berada di Starbucks sekarang. Jam 6 pagi tepat di luar Nashville, Tennessee. Dan Yukon yang saya beli ini sedang saya uji coba dalam seri ini. Kami sedang berkendara melintasi negara dan bahkan akan menarik trailer nanti seiring video ini berjalan, selama Yukonnya tidak mogok. Sekarang, 385.000 mil itu benar-benar luar biasa. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda detail bagaimana saya membeli kendaraan ini. Sekarang, yang pertama, ada banyak lelang dealer di luar sana yang bisa kita beli kendaraannya jika Anda punya lisensi dealer. ACV Auctions adalah salah satunya. Jadi saya bisa masuk ke aplikasi saya, dan ini semacam hobi saya. Sebenarnya saya masuk ke aplikasi dan melihat apa saja yang sedang dilelang. Dan ada mobil-mobil yang dilelang sepanjang hari, setiap hari. Misalnya ada SVT Raptor ini, ada Jeep Wrangler 2021 ini. Ada mobil-mobil dengan berbagai bentuk, ukuran, dan harga yang berbeda. Jadi saya menemukan GMC Yukon 2022 ini. Dan alasan kenapa ini sangat menarik adalah karena mobil itu sudah menempuh 385.000 mil. Nah, itu sangat langka. Truk-truk seperti ini biasanya tidak bertahan sampai 120.000 mil sebelum cam, lifter, dan komponen lainnya rusak. Jadi itulah kenapa saya sangat tertarik dengan mobil ini. Sekarang saya juga kenal dengan juru lelang yang mewakili mobil itu, yang mengambil fotonya, yang menilainya, yang mengendarainya. Dan dia menghubungi saya dan berkata, "Hey Craig, ini mobil yang bagus." Jadi, mari kita lihat lelang ini dan saya akan tunjukkan apa yang terjadi dengan mobilnya. Nah, lelang ini memberitahu saya jarak tempuhnya, memberikan saya nomor VIN, memberikan banyak foto, tapi yang lebih penting, memberikan deskripsi lengkap. Setiap kekurangan, setiap cacat. Mereka melakukan uji coba singkat, sehingga kita tahu apakah transmisinya bagus atau tidak. Itu juga memberikan audio, sehingga saya bisa mendengarkan suara mesin untuk mengetahui apakah ada bunyi ketukan lifter atau ada sesuatu yang terdengar aneh. Yang sangat menenangkan bagi saya sebagai pembeli yang pada dasarnya membeli tanpa melihat langsung. Sekarang jika saya menggulir ke atas, saya juga bisa melihat semua foto dan melihat semua gambarnya. Saya bisa melihat bagian dalamnya. Saya bisa melihat opsi apa saja yang dimiliki mobil ini. Dan jika saya menggulir sampai ke bawah, saya bisa melihat bahwa ada penyok di pintu yang sudah diberitahukan oleh penilai lelang kepada saya. Tapi dari foto itu sulit untuk benar-benar melihatnya. Saya tidak benar-benar tahu seberapa parah mobil ini. Sekarang aplikasi ini juga memberitahu saya nilainya. Jadi kira-kira mobil ini seharusnya bernilai sekitar 16 hingga 17.000 dolar di lelang, bahkan dengan jarak tempuh seperti ini. Perlu diingat, ini adalah mobil tahun 2022. Nilainya masih tinggi, bahkan dengan jarak tempuh seperti itu. Jadi jika saya membelinya sekitar 13 hingga 14.000 dolar, sudah termasuk semuanya, masih ada banyak keuntungan di mobil itu. Dan bagi saya, risikonya layak saya ambil. Jadi saya menawar mobil itu. Saya menang. Mobilnya tidak jauh dari sini, sekitar 45 menit. Kita akan pergi menjemputnya. Oke sopir, di sini saja sudah cukup. Mari kita cari mobil kita yang sudah menempuh 285.000 mil. Waktu saya menelpon untuk memberitahu mereka bahwa saya akan menjemputnya, mereka bertanya, mobil yang mana? Saya bilang, mungkin yang jarak tempuhnya paling tinggi di seluruh tempat itu. Saya parkir di mana? Saya baru saja menemukan tempat kosong. Jadi saya sudah mengedit video selama lebih dari 1 jam, sementara sopir saya mengantar saya ke utara ke dealer Cadillac. Tempat kami akan mengambil GMC Denali kami yang sudah menempuh 385.000 mil. Saya bahkan tidak tahu mobil ini bisa bertahan selama itu. Dan itulah alasan saya membelinya. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan kendaraan ini. Logan dan saya akan langsung memeriksanya sekarang. Saya sendiri bahkan belum tahu sebenarnya bagaimana kondisinya. Atau setidaknya Yukon yang mahal, model bodi baru Yukon, yang pernah saya lihat di seluruh negeri ini, selisihnya sekitar 25.000 dolar. Kami membayar karena kami dapat diskon karena jarak tempuhnya. Tapi riwayatnya sangat bagus, benar-benar oke. Jadi kami akan lihat apakah kami menginginkannya atau tidak. Dan kalian ikut bersama kami. Aku akan membuatmu berjalan dengan kruk sejauh mungkin, karena aku ingin melihat yang ada di sana. Jadi ini bukan yang kita cari, tapi aku berharap ini yang kita cari. Ini adalah GMC Yukon Denali versi panjang seperti Tahoe, dan ini benar-benar luar biasa. Mereka tidak mencantumkan harganya. Mari kita lihat. 75.000 dolar untuk truk ini di sini. 75.000 dolar, dolar 75.000. Ini tahun 2024. Ini adalah Denali. Ini adalah Ultimate. Kami membeli SLT, yang posisinya tepat di bawah Denali. Jadi, tidak memiliki semua fitur. Dan Ultimate benar-benar yang paling lengkap. Video hari ini dipersembahkan oleh Monarch. Adam, bagaimana kamu mengatur keuanganmu? 1 sen demi 1.
Oke, coba Monarch, aku akan memberimu kode promo untuk mencobanya. Monarch adalah perencana portofolio. Ini melakukan segalanya. Ini menempatkan semua keuanganmu di satu tempat. Jadi ini menghubungkan semua rekening bankmu, semua laporan kartu kreditmu. Kamu bisa menghubungkannya dengan akun pasanganmu. Jadi kamu tahu berapa banyak yang kamu keluarkan, berapa banyak yang kamu tabung. Kalau kamu punya tujuan tertentu, aplikasi ini membantumu merencanakan cara mencapainya. Jika kamu sedang merencanakan untuk membeli rumah atau mobil baru, atau jika cicilan mobilmu meningkat, aplikasi ini akan memberitahumu. Saya sebenarnya mendapat notifikasi ketika pengeluaran medis saya naik atau ketika istri saya menghabiskan lebih dari yang seharusnya kami keluarkan. Saya mendapat peringatan melalui aplikasi Monarch saya. Apakah aplikasi itu juga membuatmu tetap up to date dengan skor kredit dan laporan kreditmu? Ya, benar. Jadi, jika kamu ingin punya satu tempat untuk melihat semuanya dan memiliki satu dashboard yang rapi untuk membantumu melacak semua pemasukan dan pengeluaranmu, serta kekayaan bersih, skor kredit dan lainnya, semuanya di satu tempat, pastikan untuk mencoba Monarch. Kamu bisa memulai uji coba gratis dan mendapatkan diskon 50% untuk tahun pertama. Total kejelasan keuanganmu dengan memindai kode QR di sini. Atau cukup klik tautan di deskripsi saya dan gunakan kode Wheels50. Logan sedang berusaha membuktikan kepada saya bahwa dia bisa lebih cepat dari saya, bahkan saat memakai kru. Ekas. Tidak, Cadillac Escalade 2026 baru. Tebak harganya berapa, Logan? Platinum. Ya, ini bukan tipe V. 83. Salah $130.000 plus pajak dan plat nomor untuk truk ini. $130.000 untuk Escalade baru yang pada akhirnya akan rusak dan akan menghabiskan biaya tambahan $22.000 untuk menggantinya. Menurutmu bagaimana? Seharusnya nilainya dalam 5 Tahun. Pertanyaan bagus. Karena saya sudah membuat video ini beberapa kali. Saya membeli mobil tahun 2015 dan 2016 dengan jarak tempuh sekitar 150.000 mil seharga $10 sampai $12.000. Jadi bayangkan, menghabiskan 130.000 sekarang dan nilainya hanya 10 sampai 12.000 dalam 10 tahun. Yang gila, 15 tahun lalu mobil-mobil ini bukan seharga $130.000. Setelah Covid, semua orang mencari alasan untuk menaikkan harga segala sesuatu. Jadi yang dulunya 100.000 di tahun 2015, 10 tahun kemudian sekarang jadi 130.000. Atau yang dulunya 80 atau 90.000, sekarang jadi 130.000. Begitulah cara inflasi bekerja. Apa yang kamu bilang? Ini bahkan bukan sekadar soal penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan itu terjadi saat Covid, ketika kamu tidak bisa mendapatkan mobil. Mereka menambahkan markup pada harga karena kamu tidak bisa mendapatkannya. Tidak ada pasokan, permintaannya tinggi. Sekarang sudah tidak begitu lagi. Sekarang permintaannya biasa saja dan pasokannya berlebih. Tapi mereka tetap meminta harga yang gila, $130.000 untuk sebuah kendaraan. Mari kita lihat Escalade ini. Escalade $130.000. Apakah memang mobil Cadillac semahal itu? Karena aku ingat dulu kita pernah ke dealer Jeep atau apalah itu. Dan kamu bisa sewa salah satunya dengan harga yang tidak terlalu mahal. Ya, Cadillac itu merek premium, salah satu merek terbaik. Jadi kamu memang membayar pajak kemewahan ekstra untuk Range Rover, Escalade, dan G-Wagon. Itu 3 mobil utamanya. Dia bilang Range Rover adalah mobil yang paling cepat turun nilainya. Escalade juga begitu. Dan begitu juga, ya, G-Wagon tidak. G-Wagon adalah satu-satunya yang tidak turun nilainya. Escalade turun nilainya gila-gilaan. Dan semua Mercedes lainnya turun nilainya gila-gilaan. Dan Range Rover juga gila-gilaan. Tapi kalau kamu menemukan satu yang bersih, dengan jarak tempuh tinggi, tapi riwayat servisnya bagus, dan hanya satu pemilik, kamu bisa mendapatkan keuntungan dari kerugian orang lain. Dan ya, Jeep Wrangler dan produk Jeep lainnya, itu seperti kendaraan sehari-hari biasa. Jadi harganya tidak sampai $100.000. Tapi bahkan F-150 pun bisa mencapai $80.000. Silverado High Country, putih itu. Harganya $80.000. Jadi memang mahal kalau baru. Kamu keluar dari dealer saat Covid, harga-harga naik, dan kamu bisa mendapatkan kembali uangmu dari mobil baru, meskipun itu mobil baru. Itu biasanya tidak pernah terjadi sepanjang sejarah kendaraan. Biasanya, nilainya langsung turun 20% di hari kamu membawa pulang mobil barumu. Jadi, kalau kamu menghabiskan 100, di hari kamu keluar, nilainya tinggal sekitar 80-85. Karena sekarang itu sudah jadi mobil bekas, bukan mobil baru lagi. Jadi kamu tidak akan pernah balik modal seperti itu. Kamu tidak akan pernah bisa menjualnya dengan harga yang sama. Kita sudah tidak punya hal-hal seperti itu lagi. Yang masih ada, cuma yang benar-benar sulit didapatkan. Seperti beberapa Porsche yang daftar tunggunya sangat panjang, bahkan Z06 pun sekarang sudah tidak lagi. Yang benar-benar sangat sulit untuk didapatkan. Ferrari punya banyak yang seperti itu. Beberapa Lamborghini, seperti SVJ, bisa naik harganya karena sangat langka. Tapi mobil biasa, sama sekali tidak. Kamu pasti akan merugi karena depresiasi. Orang-orangnya sangat baik. Seluruh staf di Linus Cadillac GM benar-benar baik. Mereka sudah ramah bahkan sebelum tahu kami adalah dealer. Biasanya mereka hanya ramah ke pelanggan dan tidak peduli pada dealer. Tapi di sini semuanya ramah.
sangat menyenangkan, terutama kepada dia. Jadi latar belakangnya seperti yang sudah saya bilang tentang mobil ini. Mobil ini dulu dimiliki oleh sebuah resort. Mereka punya 15 unit dalam armadanya. Mobil ini selalu diservis di dealer Cadillac GM ini. Ada penyok yang cukup parah di situ. Itu tidak terlihat seperti itu di foto. Saya tidak melihatnya seperti ini di foto. Saya penasaran apakah tukang cat dan perbaikan penyok bisa memperbaikinya atau tidak. Itu parah sekali. Kelihatannya seperti lubang peluru. Saya tidak mau harus mengecatnya. Saya penasaran apa yang terjadi di situ. Saya tahu ada kerusakan di pintu ini berdasarkan foto, tapi tidak benar-benar terlihat seperti itu. Maksud saya, foto memang menunjukkan sesuatu, tapi video seperti ini benar-benar memperjelas. Akan lebih baik kalau mereka membuat video walk around sebenarnya untuk kendaraan-kendaraan itu. Tapi selain itu seharusnya kondisinya sempurna. Jadi mobil ini diservis di sini setiap 3 sampai 5.000 mil di dealer. Itu luar biasa. Itulah kenapa mobil ini bisa bertahan sampai 385.000 mil. Ban-ban kita bagus, velg 20 inci. Mari kita abaikan bagian ini dulu. Panel samping belakangnya terlihat bagus. Quail Valley pasti adalah resort yang memiliki mobil ini. Tidak ada karat karena kita berasal dari selatan. Jadi itu luar biasa. Ya, sisi pengemudi terlihat luar biasa. Apakah kita punya starter jarak jauh? Mesinnya menyala. Tidak ada bunyi ketukan, tidak ada suara aneh dari mesin. Truk ini terlihat keren. Jelas ada kerusakan akibat jalan raya dan serangga di grill, bumper, tapi saya penasaran apakah kita bisa membersihkannya. Seharusnya kita bisa menghilangkan sebagian besar dari itu. Saya yakin mereka sering sekali membersihkan truk ini secara detail kalau mereka terus-menerus menjemput klien. Jadi, mari kita buka pintunya dan lihat seperti apa bagian dalamnya. Menurut saya ini adalah kemewahan kelas menengah. Saya suka warnanya biru metalik. Di foto-foto, warnanya terlihat sangat gelap. Apakah ini biru? Ini biru, biru metalik. Kamu harus melihatnya di bawah cahaya. Kulitnya berwarna coklat dan abu-abu keabu-abuan. Saya kurang suka karena kursinya model bangku. Tapi mereka memang perlu menampung penumpang. Saya lebih suka captain seat. Jadi kita punya baris tengah yang bisa digeser. Lihat semua ruang di belakang sini. Kamu bisa lihat semua stick golf yang biasanya dimasukkan ke sini. Tapi tidak ada pemutar DVD. Lalu kalau ke belakang, kita seharusnya bisa membuka pintunya. Saya tidak akan membukanya ke arah pagar. Saya suka trim warna coklatnya. Daripada setir yang dipanaskan, setir. Kita butuh itu di Florida. Ini seperti mobil baru dengan hampir 400.000 mil. Ulangi sekali lagi untuk orang-orang. Ini terlihat seperti mobil baru, tapi sudah menempuh 400.000 mil. Jarak tempuhnya 385.206 mil. Wow. Dan itu terlihat seperti mobil baru. Ya, mereka menjemput orang-orang yang cukup kaya yang ikut trip golf. Dan bukan bermaksud seksis, mungkin juga ada beberapa wanita yang ikut trip golf para wanita. Jadi mereka harus bersih dan rapi. Mereka harus terawat. Mereka harus dirawat dan dibersihkan secara rutin. Dan jika mereka menempuh jarak sejauh ini, itu adalah investasi. Mereka harus diservis secara rutin. Lucu juga. Menurutmu, berapa kali pintu bagasi ini dibuka sampai pelapis platina di bagian dalamnya begitu aus? Lihat semua ruang di belakang sini. Kita punya tombol kursi elektrik. Apakah tombolnya berfungsi? Luar biasa. Aku suka ini. Aku suka ini. Aku suka ini. Dan apakah pintu bagasi elektriknya masih berfungsi? Masih berfungsi. Ada paket towing di bawahnya. Dan ini adalah mesin V85,3 liter. Ada beberapa goresan di sini yang bisa kita perbaiki karena itu tidak pecah atau retak. Jadi kita akan menghapus logo Quail Valley di seluruh mobil. Kita akan memoles bagian ini. Saya juga melihat beberapa hal di sini. Saya akan menghilangkannya di situ. Ban-ban terlihat bagus. Saya rasa kita beruntung dengan mobil ini. Sekarang perjalanan pulang kita sekitar 1 jam. Apakah mobil ini akan sampai rumah? Kamu tahu apa yang biasanya tidak pernah berfungsi di mobil seperti ini? Pedal yang bisa diatur. Apakah pedal yang bisa diatur secara elektrik berfungsi? Di mana pedal elektriknya? Apakah AC-nya berfungsi? Apakah ada pemanas? Kursinya sudah dilengkapi ventilasi pendingin. Jadi video yang berbeda akan tayang atau mungkin sudah tayang. Logan membawa saya ke sini dengan expedition kami. Jadi saya tidak tahu harus apa dengan mobil ini. Videonya mungkin sudah tayang atau mungkin belum. Mobil ini kadang-kadang mengeluarkan bunyi aneh dari transmisinya secara acak setelah transmisinya hangat, sekitar setelah dipakai selama 30 menit. Saya tidak tahu harus bagaimana. Jadi kita akan bawa mobil ini ke pelelangan. Saya tidak punya waktu untuk mengerjakan transmisi pada expedition. Saya sudah coba, saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak punya waktu, bahkan uang pun tidak ada untuk diinvestasikan ke mobil ini. Jadi kita akan coba untuk segera menjualnya. Dalam bisnis ini kita harus menjual stok secepat mungkin. Saya tidak bisa punya proyek di seluruh kota yang menahan modal saya.
Jadi kita akan jalankan ini dan langsung bawa ke pelelangan sekarang. Dan itu searah dengan jalan pulang. Lalu dia akan naik Yukon bersama saya. Semoga saja Yukon bisa sampai ke pelelangan dan pulang ke rumah. Saya harus bilang, sejauh ini saya belum kecewa. Baru 10 menit tapi saya belum merasakan getaran transmisi yang biasanya sering terjadi di mobil-mobil seperti ini. Jadi di torque converter, kadang-kadang ada masalah di mana kamu bisa merasakan mobilnya ragu-ragu atau tidak berpindah gigi di waktu yang tepat, bergetar pada putaran mesin yang tidak semestinya. Dan itu juga terjadi di Cadillac istri saya. Sudah seperti itu sejak 60.000 mil, sekarang sudah 100.000 mil dan masalah itu selalu ada. Tapi saya tidak merasakan itu di sini. Mesinnya halus dan tenang, dan akselerasinya juga lumayan. Mobil ini berjalan seperti mobil baru. AC-nya dingin, kursi berpendinginnya berfungsi. Sejauh ini semuanya cukup baik di truk ini. Sekarang saya akan menambah jarak tempuhnya. Kita punya setidaknya 60 mil untuk membawanya pulang. Itu akan jadi test drive yang bagus. Saya punya teknisi PDR, ahli perbaikan penyok tanpa cat yang akan saya hubungi untuk melihat apakah dia bisa memperbaiki pintunya untuk saya. Saya juga punya satu lagi yang bisa datang ke tempat saya. Jadi saya akan lihat apakah mereka bisa memperbaikinya untuk saya dan saya akan minta harga dari keduanya. Itu mungkin akan ada di bagian kedua. Tapi sejauh ini semuanya baik-baik saja. Kita akan bawa pulang. Dan selama tidak ada yang rusak, kita akan lanjutkan video ini di bengkel saya. Nah, itu dia. 2 kunci, 2 remote, semua buku ada di sana. Bersih, rapi, karpet lantai untuk segala cuaca. Mari kita lihat apakah mobilnya terjual. Expedition sudah diturunkan di pelelangan. Logan akan mengantar saya pulang supaya saya bisa menyelesaikan video saya. Dan sejauh ini mobil ini benar-benar sempurna. Mobil ini berjalan dengan sangat baik. Perpindahan giginya mulus. Suaranya senyap. Semuanya berfungsi dengan baik. Saya sangat-sangat puas sejauh ini. Mari kita lihat bagaimana posisi duduknya. Wow, lihat seberapa luas ruang kakinya. Jadi kursinya bisa digeser ke depan penuh dan ke belakang penuh. Baiklah, antar saya pulang, sopir. Tidak buruk kan? Ini nyaman dan aman. Mungkin mulai sekarang kamu sebaiknya mengemudikan ini. Saya yakin konsumsi bensin mobil ini lebih irit daripada Wrangler. Baiklah, kita mampir sebentar ke Wawa untuk beli camilan. Kalau kamu belum pernah mampir ke Wawa, kamu benar-benar rugi. Saran dari Logan. Sekarang ayo kita kembali ke jalan tol dan lihat apakah mobil ini bisa sampai rumah. Aku kelewatan layar startup-nya, tapi itu sebenarnya keren banget. Layarnya seperti bergerak dari satu sisi ke sisi lain. Tekan tombol start. Tidak ada yang menarik lagi. Aku kelewatan. Tapi aku berusaha membuat video-video ini tetap bermanfaat. Dan aku tahu, aku memang banyak bicara. Tapi aku selalu berusaha menjelaskan alasannya. Alasan dibalik apa yang aku lakukan. Dan sekarang aku akan menjelaskan kepadamu bagaimana aku menilai sebuah mobil. Sekali lagi ini akan menjadi video tersendiri. Tapi bagaimana aku menilai mobil seharga $385.000, $60.000, atau $80.000. Dulu, sebelum ada ponsel dan semua aplikasi, aku akan membuka situs seperti Edmunds.com, KBB.com, atau Nada.com, dan mencari nilai tukar tambahnya. Aku mencoba menjual semuanya di bawah harga jual antar pribadi, seperti di sekitar harga tukar tambah atau yang disebut dealer sebagai MMR, yaitu Manheim Market Report. Aku mencoba menjualnya di sekitar harga Manheim Market Report. Sekarang untuk melakukan itu, aku harus membelinya di bawah nilai tersebut dan aku harus melakukan perbaikan. Jadi aku benar-benar harus mendapatkan penawaran bagus pada mobil-mobil tertentu lagi agar bisa di bawah MMR itu. Jadi biar aku tunjukkan caranya. Aku ingin menunjukkan bagaimana aku menilai sebuah mobil sekarang, yang membuat semuanya jadi jauh lebih mudah. Aku punya aplikasi di ponselku yang namanya Laser Appraiser. Aku sering membicarakannya. Dan ini adalah aplikasi untuk dealer yang membantuku memindai inventaris dan kendaraan untuk mendapatkan nilai, serta bahkan laporan riwayat kendaraan. Jadi kalau aku buka alat pemindai VIN di sini, aku bisa memindai VIN dari GMC Yukon ini. Dari situ, aplikasi akan menampilkan nilai mobil, jarak tempuh, dan memberiku laporan riwayat kendaraan. Jadi aku bisa gulir ke bawah dan melihat bahwa harga pasar eceran untuk mobil ini, tipe SLT adalah $37.000 jika jarak tempuhnya sekitar 65.000 mil. Sekarang kalau aku turun ke nilai Manheim, MMR-nya adalah 14.550. 14.550. Harga eceran yang disesuaikan adalah $20.500 untuk mobil ini. Jadi MMR-nya adalah 14.550. Itu yang seharusnya saya harapkan jika saya menjualnya melalui lelang dealer lain dalam kondisi seperti ini. Harga grosir yang disesuaikan $12.000. Black Book menunjukkan $24.000. Bahkan dengan jarak tempuh 385.000 mil. Itu sepertinya agak terlalu tinggi. JD Power yang terendah adalah 18.000.
Dan bahkan Kelly Blue Book sangat melenceng dengan mengatakan bahwa mobil ini hanya bernilai $600. Sekarang jika saya klik tautan Carfax, saya bisa melihat laporan lengkapnya. Dan inilah alasan saya membeli kendaraan ini. Ini yang benar-benar penting bagi saya. 2022 GMC Yukon XLS LT. Carfax menunjukkan nilai retail sebesar $27.630 dengan jarak tempuh dan riwayat kendaraan seperti ini. Harga grosirnya masih $20.480. Sekarang, ini yang penting. Carfax menunjukkan kendaraan ini hanya dimiliki satu orang sebelumnya dan terakhir dimiliki di Florida. Jika saya gulir ke bawah di sini, inilah yang saya cari dan alasan kenapa saya tidak takut membeli kendaraan ini. Kendaraan ini dibeli baru di dealer Cadillac GMC. Setelah itu, kendaraan ini dirawat secara rutin. Anda bisa melihat catatan jarak tempuhnya, dan mobil ini memang selalu diservis. Midas. Setiap kali, sepertinya, astaga. Pada tahun 2022 kurang dari 1 tahun, mobil ini sudah menempuh 87.000 mil. Itu luar biasa. Jadi sekarang saya bisa menggulir ke bawah dan melihat semua penggantian oli. Lalu Linus Cadillac melakukan beberapa pekerjaan. Mereka mengerjakan trim eksterior pada tahun 2023, jadi sepertinya servis tahunan. Dan kemudian semua servis Midas. Mobil ini pernah mengalami kecelakaan di sudut depan pada tahun 2023 Midas. Mullinax Ford melakukan beberapa servis pada mobil ini. Oke. Pada tahun 2024, dealer GMC mulai melakukan beberapa pekerjaan pada kendaraan ini. Pemeriksaan sistem AC dan pemanas, pemeriksaan refrigeran, manifold buang diganti. Beberapa trim eksterior, gasket manifold intake diganti. Jadi sekarang kita bicara tentang beberapa perbaikan besar yang mulai dilakukan pada sekitar 200.000 mil di usia 2 tahun. Filter oli mulai diganti lagi. Midas. Linus GMC, 236.000 mil. Pemeriksaan sistem AC dan pemanas. Kompresor AC, sabuk serpentinnya diganti, kendaraan dicuci dan dibersihkan secara detail. Sekarang diperiksa lagi di dealer, dicek ulang, diperiksa kembali. Sebuah modul kontrol powertrain telah diganti, dan disinilah bagian pentingnya. Sekarang ini adalah perbaikan yang tak terhindarkan. Truk-truk ini pasti akan membutuhkannya. Jadi saya tidak percaya truk ini bisa menempuh 295.000 mil sebelum hal ini terjadi. Tapi kalau Anda lihat, mereka mengganti dan memperbaiki camshaft, modul kontrol powertrain, dan lifter mesin. Jadi itu berarti gasket kepala sudah diganti, camshaft, lifter, dan dudukan lifter juga sudah diganti di dealer GMC. Itu mungkin perbaikan senilai $15-20.000 yang dilakukan sekitar 90.000 mil yang lalu. Jadi itu adalah perbaikan yang mahal. Servis transmisi juga sudah dilakukan. Mobil ini, apapun yang ingin diperbaiki pada mobil ini, sudah dikerjakan. Dan itulah kenapa saya tidak takut untuk membeli mobil ini. Nantinya, saya akan membawa mobil ini dalam perjalanan keliling negeri bersama keluarga saya dan berharap semoga saja kami tidak mengalami masalah apapun. Saya tidak tahu kenapa saya suka berjudi dengan hal-hal seperti ini, tapi jelas nilainya ada di sini. Aplikasi Laser Appraiser sebenarnya bisa Anda unduh. Saya akan menaruh tautan di deskripsi saya untuk mengunduh Laser Appraiser dan membuat akun jika Anda ingin mencobanya. Saya rasa mereka memberikan insentif jika Anda menyebut nama saya. Jadi sudah beberapa hari dan Yukon ini luar biasa. Saya bahkan sudah menggunakannya untuk mengangkut batu ke rumah saya yang sedang direnovasi. Mobil ini benar-benar hebat. Mesinnya berjalan dengan baik. Perpindahan giginya juga mulus. AC-nya tidak terlalu dingin di musim panas Florida. Sebenarnya bisa jauh lebih dingin lagi. Jadi di video berikutnya, kita akan coba isi ulang AC-nya. Saya sebenarnya sudah punya sertifikasi untuk menangani AC. Jadi kita punya tabung 134A yang dulunya harganya $99 belum lama ini. Sebelum COVID, ini harganya $99. Sekarang harganya $300 sampai $350 untuk satu tabung 30 pon. Gila banget. Juga yang baru 1234. Apakah itu nama freon yang baru? Tidak seefisien yang lama, lebih mahal dan mudah terbakar. Jadi apa keunggulannya? Apa yang berubah? Saya penasaran. Apa yang jadi lebih baik dengan freon baru itu? Karena itu lebih mahal, mudah terbakar, dan tidak seefisien sebelumnya. Saya juga tidak tahu, jadi kita akan mengisi ulang AC di video kita berikutnya. Dan saya berharap semua love bug dari jalan tol Florida ini bisa hilang. Kalau serangga-serangga ini, kalau kamu pernah di Florida atau berasal dari Florida, kamu pasti tahu love bug. Kalau kamu biarkan mereka menempel lebih dari beberapa hari, mereka akan mengeras seperti beton dan tidak akan pernah bisa dilepas. Jadi mungkin kita harus membuat video cara menghilangkan love bug saat kita mengerjakan mobil ini. Karena sebagian besar serangga itu menempel di sana. Saya tidak tahu. Kita akan cari tahu di video berikutnya. Juga, pada 385.000 mil, ada peringatan untuk segera mengganti oli mesin. Sekarang, saya tidak mau main-main dengan tidak mengganti oli pada mobil seperti ini. Jadi kita juga akan melakukannya. Sejauh ini semuanya baik-baik saja. 385.000 mil. Saya membayar 13.600. 14.000 setelah biaya, 14.000 untuk GMC Yukon 2022.
yang baru harganya 70.000. Menurut saya itu sepadan. 14.000 untuk GMC Yukon dengan jarak tempuh 385.000 mil. Saya tetap bilang itu sepadan karena mobilnya masih berjalan dengan baik. Saya tidak tahu. Bagaimana menurut kalian? Saya penasaran apakah kalian akan membelinya? Saya punya saluran YouTube, jadi saya bisa mengambil risiko untuk hal-hal seperti ini. Tapi sejujurnya, setelah kita selesai dengan ini, saya tidak perlu untung besar. Saya akan menghasilkan 1 juta seiring waktu, bukan di setiap transaksi. Jika seseorang menginginkan barang ini dengan harga berapapun yang kita minta, setelah kita selesai, jadi semua pengeluaran kita ditambah 1.000 di atas harga yang saya bayar. Itu akan membantu menutupi biaya sewa. Itu juga akan membantu menutupi asuransi saya. Lucu, orang-orang yang menonton channel saya bilang, saya akan bayar sesuai harga yang kamu bayar. Bagus, tapi biaya saya sekitar $10.000 per bulan untuk menjalankan bisnis ini. Mungkin lebih setelah gaji, asuransi kecelakaan kerja, asuransi, dan semua itu. Jadi saya harus menaikkan harganya, bukan karena saya serakah. Butuh banyak uang untuk menjalankan bisnis ini, apalagi di Florida. Kalau kamu sudah menonton channel saya, kamu pasti tahu. Jadi mungkin saya akan buat promo khusus di video kedua. Kalau ada yang tertarik dengan kondisinya seperti ini, kemungkinan besar barang ini sudah laku saat kamu menonton video ini. Di video kedua, setelah semua biaya kami keluarkan, kami akan tambahkan $1.000 di atasnya. Itu akan membantu menutupi biaya kami. Seseorang akan mendapatkan truk yang luar biasa, dan akan menelpon saya saat mencapai 500.000 mil. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di bagian kedua.